Intelijensi dan bakat seringkali berpasangan. Bahkan dalam jurnal ini yang memaparkan terkait persamaan dan perbedaan intelijensi dan bakat lebih dominan menunjukkan adanya persamaan di antaranya. Lalu, apa yang membedakan antara intelijensi dan bakat? Pertama, mari kita lihat dari sisi definisi keduanya. Di sini menurut Wechsler, intelijensi itu ada dua. Yang pertama adalah kapasitas global individu karena mencirikan perilaku individu secara menyeluruh. Misalnya seperti berpikir yang rasional, kemudian dapat menangani lingkungannya secara efektif dan juga dapat bertindak sesuai dengan tujuan. Namun, menurut Muhyiddin Shah, pada jurnal Intelijensi dan Bakat pada Prestasi Siswa menjelaskan bahwa intelijensi ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan secara tepat. Lalu yang kedua ini, intelijensi adalah sebuah agregat atau kumpulan yang terdiri dari elemen-elemen yang dapat didiferensiasikan secara kualitatif. Dalam hal ini adalah berbagai teori yang menunjukkan bahwa intelijensi terdiri atas beberapa faktor atau aspek. Sedangkan bakat menurut Bennett dan Freeman merupakan suatu kondisi, rangkaian, atau kombinasi karakteristik kemampuan individu untuk memperoleh atau mendapatkan pengetahuan. Sedangkan menurut Gallup dan Snow, bakat merupakan yang berkaitan dengan pengembangan secara produktif, performansi akademik, dan proses belajar. Jadi, bakat dapat diartikan sebagai kemampuan atau aktivitas yang dapat dilakukan individu untuk membantunya mencapai keberhasilan. Kemudian, dari bentuk tes intelijensi dan tes bakat pun sudah menunjukkan perbedaan. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh tes intelijensi untuk anak-anak hingga dewasa, bahkan juga untuk berkebutuhan khusus. Nah, seperti yang disebutkan di atas, kebanyakan tes intelijensi itu menggunakan angka sebagai acuannya atau yang biasa disebut sebagai IQ. Walaupun tidak semuanya, tetapi kebanyakan darinya memang berkaitan erat dengan hal tersebut. Berbeda dengan tes bakat yang tidak menggunakan unsur IQ sama sekali, melainkan mengungkapkan faktor-faktor seperti di bawah ini. Memang, intelijensi itu terdiri dari faktor-faktor tersebut. Namun, hasil tes intelijensi itu tidak menunjukkan mana sih faktor yang lebih dominan. Sedangkan dia hanya menyajikan hasilnya itu dalam bentuk IQ atau angka. Seperti ketika ada dua individu yang memiliki hasil IQ yang sama, tapi sebenarnya mereka memiliki prestasi belajar ataupun kerja yang berbeda. Jadi, dari yang kita bahas bersama-sama tadi, ada 4 perbedaan utama antara intelijensi dan bakat. Yang pertama, nature versus nurture, di mana intelijensi dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, dan bakat dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua, ada stability versus variability, di mana intelijensi cenderung relatif stabil sepanjang hidup seseorang. Bisa berubah-ubah, namun akan pada rentang yang sama. Sementara bakat dapat sangat bervariasi, tergantung dengan pengalaman dan peluang individu. Yang ketiga, ada umum versus khusus, di mana intelijensi merupakan ukuran umum dari seluruh kemampuan individu untuk belajar dan memahami. Sedangkan bakat adalah ukuran khusus dari kemampuan individu untuk melakukan tugas dan aktivitas tertentu. Berikutnya, yang keempat, ada potensi versus aktualisasi, di mana intelijensi mengukur potensi individu untuk belajar dan memahami. Berbeda dengan bakat, yang mengukur kemampuan aktual seseorang untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Sekian video dari kami. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Arigato. 谢谢。